Haleluya, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Amin, mari kita mau berikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita. Karena kita percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat pagi hari yang indah ini, kami boleh melangkahkan kaki kami untuk kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk menyembah Engkau dengan segala kesungguhan hati kami Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap jemaat-Mu yang datang pagi hari ini dengan segala keadaan mereka saat ini ya Bapa. Tuhan, tolong setiap kami. Biarlah lewat ibadah kami pagi hari ini kami boleh dikuatkan dalam segala musim kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur dan mempersembahkan pujian dan pengagungan kami yang terbaik. Agar Engkau disenangkan, agar Engkau ditinggikan dan agar Engkau dimuliakan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau lebih
kami mau menyembah Engkau Tuhan dan Allah kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, biarlah kami mau menaikkan sembah kami kepada Engkau Tuhan. Semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Amin. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami siap untuk meninggikan Engkau. Kami siap untuk menaikkan pujian kami. Karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menaikkan pujian, nama di atas segala nama. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan namanya Tuhan. Hanya Tuhanku menerai
Terpujilah Tuhan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Mari kita mau serukan namanya pagi hari ini. Amin. Tetap semangat, kita mau tetap menyanyi bagi Tuhan. Katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kami berserukan namamu Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Yesus. Dalam segala
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu ya Allah. Sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hati dan hidup kami. Pagi hari ini kami datang dengan segala kerinduan, dengan segala keberadaan kami, dan yang kami rindukan adalah bahwa kami dapat berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dibentuk, dan kami boleh terus terhubung dengan Tuhan. Hari ini Kau ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat segala keberadaan kami, Engkau bahkan melihat segala pergumulan kami lebih daripada apa yang kami rasakan saat ini. Engkau ada mendampingi setiap kami. Kami berdoa biar kiranya firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini dapat sungguh-sungguh menerangi hati kami, menerangi jalan kami. Dan kami boleh berjalan di dalam setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah pagi hari ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Sebelum duduk boleh salam kanan kiri depan belakang. Katakan kamu gak kemana-mana. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Udah masuk musim liburan ya. Saya berdoa kondisi kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, amin. Setelah minggu lalu bergulat dengan banjir. Nah hari ini kita boleh bersama-sama datang di dalam rumah Tuhan. Sepanjang bulan Maret ini kita belajar bagian Alkitab tentang Kristologi. Kristologi itu adalah kita mempelajari dan kita belajar di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Di dalam keberadaannya sebagai sepenuhnya Allah dan sepenuhnya juga manusia. Nah, kenapa kita belajar tentang hal ini? Ini merupakan pondasi iman kita, dasar kita. Sehingga ketika kita memiliki iman, memiliki kepercayaan yang penuh di dalam Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang merupakan juru selamat dan penebus kita, maka di dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang menerpa kehidupan kita akan tetap teguh, tidak goyah, dan kita bisa tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan meskipun kondisinya tidak baik-baik saja. Nah di minggu pertama kita sudah belajar tentang Kristus di dalam perjanjian lama ya. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam, udah keluar? Oh belum. Kalau kita belajar di dalam perjanjian baru ada 3 Injil sinoptik ya. Sinoptik itu artinya melihat bersama. Makanya saudara gak usah heran ketika baca Matius, Markus, Lukas kok kayak mirip-mirip semua ya. Ceritanya mirip, sama, bahkan mungkin ada beberapa bahasanya pun struktur bahasanya juga sama gitu. Nah ketiga Injil sinoptik ini bahkan termasuk tulisan dari Injil Yohanes sedang menceritakan peristiwa-peristiwa di mana Yesus hidup pada saat itu, di mana Yesus melayani pada saat itu, dan tulisan-tulisan ini merupakan kesaksian dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka rasa, bahkan mungkin dari apa yang mereka sudah
melakukan interaksi bersama dengan Yesus pada masa hidupnya. Oleh sebab itu boleh dikatakan ketiga Injil sinoptik ini bahkan termasuk Injil Yohanes, ini merupakan tulisan-tulisan kesaksian. Di mana orang-orang itu menyaksikan secara langsung, oh Yesus sedang melayani orang yang lumpuh. Oh Yesus sedang melayani 5.000 orang, oh Yesus sedang melayani orang yang kerasukan setan. Mereka menyaksikan sendiri dan akhirnya mereka tuliskan itu. Nah Injil sinoptik ini mencatat peristiwa atau kisah hidup dari Yesus pada masa hidupnya. Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu, Yesus yang sama juga tetap hidup sampai hari ini, amin. Dan bahkan dia hidup sampai selama-lamanya. Kita sedang menantikan kedatangan yang kedua kali. Dia adalah Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dan ini mungkin yang sering kali kita sebutkan ya. Yesus Kristus tetap sama baik dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dulu waktu saya masih kecil ada lagunya tuh ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Ketahuan umurnya ya. Dia tidak berubah selama-lamanya. Dia ada dari masa kekekalan. Dia ada bahkan sampai dengan saat ini berjalan bersama dengan kita. Dan dia akan terus ada sampai kepada kekekalan. Bahkan di dalam Mazmur 102 ayat 27 dikatakan tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Di dalam Mazmur 102 ayat 27 ini memakai kata tetap sama dan tidak berubah itu artinya tamam. Tamam itu artinya sudah selesai, finish, complete. Artinya bahwa Allah, Yesus Kristus yang kita sembah sudah ada dan dia akan terus ada. Tidak berkesudahan. Kristus sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan, dialah Alfa dan Omega. Dan kalau kita baca, saya rindu nanti Bapak Ibu pulang dari ibadah ya, sediakan waktu untuk baca satu kitab Ibrani. Baca aja nggak usah dicicil, oh hari ini Ibrani 1, enggak. Baca full, karena ini cuma 13 pasal aja. Setengah jam kelar kok ya. Nanti coba praktekin ya. Nah latar belakang penulisan kitab Ibrani ini adalah bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Karena ada juga orang-orang Yahudi yang gak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, mereka hidup di dalam tekanan, mereka hidupnya jadi susah, dipersulit. Dan akhirnya surat ini diberikan untuk menguatkan mereka. Bahwa iman percaya mereka yang mereka taruh di dalam Yesus Kristus itu adalah iman yang benar. Dan ini menguatkan mereka untuk mereka tidak goyah iman mereka sampai akhir. Dan apa yang kita lihat adalah bahwa yang jadi dasar atau pondasi kehidupan kita tidak ada yang lain selain di dalam Yesus Kristus. Nah ini yang menjadi dasar kita. Akhir-akhir ini kita sering dengar banyak berita perang, penyakit, tekanan, ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh meletakkan dasar kita di dalam Yesus Kristus, iman kita akan mudah goyah. Kita akan lebih memilih jalan yang cepat daripada yang benar. Kita akan lebih memilih keputusan-keputusan yang mudah daripada yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah inilah menjadi tantangan buat setiap kita pengikut Kristus. Kita seringkali duduk di dalam gereja ya. Kita seringkali duduk di dalam bangku gereja. Bahkan mungkin setiap ada beberapa di antara kita melayani Tuhan. Tetapi berapa lama kita duduk, berapa lama kita berjalan bersama dengan Tuhan, berapa lama kita melayani Tuhan. Tetapi kita merasa kita enggak mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Hidup berpusat pada apa yang menyenangkan dan yang nyaman buat hidup kita. Ini juga merupakan koreksi buat diri saya secara pribadi. Seringkali ketika kita duduk di dalam gereja, yang menjadi pusat dari ibadah kita adalah apa yang saya bisa dapatkan hari ini. Apa yang saya bisa dapatkan hari ini.
Ketika saya beribadah, Tuhan saya rezeki saya nambah enggak? Ketika saya beribadah, sakit saya sembuh enggak? Ketika saya beribadah, apakah kondisi saya akan lebih baik? Sehingga kita mengabaikan apa yang harusnya menjadi pusat penyembahan kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan akhirnya ketika yang menjadi pusat kehidupan kita adalah diri kita sendiri, kita sering mencampurkan kebenaran firman Tuhan dengan nilai-nilai dunia. Komitmen untuk membangun manusia rohani menjadi begitu lemah. Minggu lalu kita udah bahas ya, Bapak Gembala menyampaikan dengan begitu gamblang bahwa dari keberadaan kita sebagai roh, jiwa, dan tubuh kita, kita perlu kasih makan ketiga-tiganya. Nah, kita seringkali memperhatikan makanan jasmani daripada makanan rohani kita. Kalau kita begitu teliti untuk apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah kita memperlakukan hal yang sama? Kita begitu teliti, kita begitu ngotot gitu ya, untuk memberikan yang terbaik bagi manusia rohani kita. Karena bahkan mungkin diantara kita berpikir dengan duduk 1,5 jam di gereja, maka kerohanian kita bertambah, iman kita bertambah. Kita sedang menganalogikan hidup kita ketika kita hidup atau duduk di gereja, seperti kita lagi ngecas handphone 1,5 jam, oh bisa awet nih buat sampai 1 minggu. Ketika kita duduk 1,5 jam di gereja, oh bisa awet nih sampai 1 bulan, maka kita ke gereja 1 minggu sekali, maka ke gereja 1 minggu sekali ya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah dalam setiap hari kita terus hidup di dalam firman Tuhan, kita terus hidup terkoneksi dengan Tuhan. Karena sama halnya seperti tubuh jasmani, kita nggak bisa makan 1 minggu sekali. Setiap hari kita makan, untuk apa? Untuk menopang tubuh ini bisa melakukan aktivitas kita. Nah, manusia rohani kita perlu dibangun, perlu dikasih makan supaya untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin 1 bulan ini saudara berpikir, aduh ini isinya teori semua nih 1 bulan ya. Bicara tentang Yesus Kristus di dalam perjanjian lama, semua seolah-olah isinya teori. Tetapi hari ini saya rindu mengajak setiap kita, dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, renungkan sehingga itu menjadi akar yang kuat di dalam iman kita. Sehingga iman kita akan bertumbuh. Saat kita mempelajari tentang Yesus Kristus, kita bisa melihat rekam jejak dari bukti sejarah dan peristiwa. Ya, seringkali orang bilang begini, tahu dari mana Yesus adalah Tuhan, tahu dari mana bahwa dia adalah hidup gitu ya. Bukti sejarah dan peristiwa menuliskan, bahkan boleh dibilang Alkitab merupakan buku sejarah paling tua di dunia. Selain dia memang buku atau Alkitab bicara tentang buku tentang Tuhan. Ya, bukti sejarah dan peristiwa di masa lalu yang didokumentasikan. Ya, mungkin dulu nggak ada jejak rekam digital ya, sehingga nggak ada foto-foto, nggak ada yang bisa diupload gitu ya. Yang menjadi kesaksian atau menjadi dokumentasi adalah tulisan-tulisan yang kita baca saat ini di dalam Alkitab. Kita bisa melihat bukti sejarah dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus, kematiannya yang nanti akan kita peringati di tanggal 3 April, dan kemudian kebangkitannya yaitu Paskah, dan juga kenaikannya ke sorga itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi ini bukan cuma sekedar cerita dongeng, supaya orang-orang percaya bahwa kehidupan kekekalan itu ada. Ini bukan kisah dongeng, tetapi ini kisah nyata dan ada bukti sejarah dan peristiwa. Beberapa waktu lalu Tuhan izinkan saya bisa ke Israel gitu ya. Meskipun pada sampai waktu nyampe Israel saya bingung. Ini saya nggak tahu ini tempat apa dalam hati ya. Saya dibohongin di tempat apa juga saya nggak tahu. Ya. Dan akhirnya si pemandu itu dia bilang ini ada buku panduan, bukunya judulnya Napak Tilas gitu ya. Napak Tilas tentang maksudnya ada tempat-tempat kejadian peristiwa-peristiwa di mana Yesus hidup dan melayani. Ada tuh, oh tempat ini ketika Yesus ini, nah jadi saya sambil lihat buku sambil ini tempatnya gitu ya. Sambil nyocokin di Alkitab kayak gitu. Tempatnya ada, tempat sejarahnya ada. Yang artinya adalah bahwa kejadiannya, peristiwanya, kehidupan Yesus Kristus itu begitu nyata. Dia sepenuhnya manusia, tetapi dia juga sepenuhnya Allah.
Nah, untuk membuktikan bukan hanya sekedar dari bukti sejarah dan peristiwa, tetapi juga dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang hidup di masa Yesus hidup. Yang melihat, berinteraksi, dan kemudian menceritakan kembali yang hari ini kita baca di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Dan selain itu adalah dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang memilih untuk percaya, mereka yang gak interaksi secara langsung, mereka gak melihat secara langsung kehidupan Yesus Kristus. Tetapi mereka memilih untuk percaya dan mereka memegang iman mereka sampai akhir hidup mereka. Nah, ini yang kita sedang pelajari di dalam apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena Alkitab bukan hanya berisi tentang pengajaran-pengajaran tentang Yesus Kristus, tetapi juga berisi tentang kesaksian-kesaksian bagaimana Yesus hidup dan melayani manusia. Kita bisa melihat jejak langkah Tuhan dalam sejak dunia dijadikan dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan itu menguatkan iman percaya kita. Nah, Tuhan yang sama yang ada di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu Tuhan yang sama juga yang hadir dalam hidup kita saat ini. Dia ada di dalam rentang sejarah manusia, dia ada di dalam rentang kehidupan kita. Jadi dia sungguh-sungguh Allah dan dia sungguh-sungguh manusia pada saat dia harus mati di kayu salib, menanggung setiap dosa kita. Saya berdoa hari ini kita gak cuma sekedar belajar satu arah untuk saudara menerima firman Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan ketika kita menerima firman Tuhan, mari hati kita juga terbuka untuk kita melihat kembali di dalam hati dan hidup kita. Bagaimana Tuhan meninggalkan jejaknya di dalam setiap langkah hidup kita. Jejak langkah Tuhan kita bisa lihat dari sejarah. Tetapi jejak langkah Tuhan juga bisa kita lihat dari perjalanan kehidupan kita. Nah, saya rindu mengajak saudara melihat, ini tulisannya agak kecil ya. Saya bikin ringkasan dikit ya, bikin PR saya. Kenapa saya rindu saudara baca kitab Ibrani? Karena kitab Ibrani ini, pesan teologis yang paling kuat justru menceritakan tentang siapa Yesus. Nanti saudara baca di rumah ya. Nah, ini saya udah bikin ringkasannya dari Ibrani 1 sampai Ibrani 13. Ibrani 1 itu Tuhan lagi bilang begini, dulu aku bicara tentang siapa Allah, itu kepada nenek-nenek moyangmu. Abraham, Ishak, Yakub, ya, kepada Nuh, kepada Musa. Tetapi sekarang Allah bicara melalui anaknya Yesus Kristus. Dan kemudian menceritakan bagaimana Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Dan kemudian Ibrani kedua bicara tentang bahwa Yesus adalah sebagai pembuka jalan keselamatan bagi manusia. Posisinya bahkan seketika lebih rendah dari malaikat. Kenapa? Karena dia menjadi sama dengan manusia. Seketika, nanti baca ya di dalam Ibrani 2 ya. Posisi Yesus seketika lebih rendah karena dia menjadi sama dengan manusia. Tetapi dia mengambil posisi itu supaya dia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Menjadi korban penebusan dosa. Dan kemudian di Ibrani ketiga bicara tentang bahwa Yesus lebih tinggi dari Musa. Musa oleh bangsa Yahudi dianggap nabi yang paling besar bahkan sampai dengan detik ini. Dan menekankan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk mereka percaya kepada Allah supaya mereka enggak binasa karena pemberontakan seperti bangsa Israel waktu itu berontak kepada Allah di padang gurun dan akhirnya mereka mati binasa dan tidak ada satupun yang masuk di dalam tanah perjanjian. Ini baru Ibrani 3 ya, seru ya. Makanya saudara kalau baca habisin aja ya. Ini saya baca ringkasannya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah sehingga bisa melihat alur tulisan ini yang sedang menceritakan, yang sedang mengajarkan kepada setiap kita tentang Yesus Kristus, keberadaan Yesus Kristus. Dan itu akan menambahkan iman percaya kita, mengokohkan iman kita di dalam Yesus. Kemudian Ibrani 4 bicara tentang Yesus sebagai imam besar agung, sebagai perantara umat dengan Allah. Supaya umat mendapat peristirahatan bersama dengan Allah. Dan di Ibrani 5 menjelaskan bahwa Yesus sebagai imam besar yang diangkat oleh Allah sendiri. Nanti Bapak Ibu kalau di dalam kitab Ibrani ini enggak akan berhenti, akan melihat
satu benang merah yang menjelaskan bahwa Yesus sepenuhnya anak Allah, tetapi dia juga sebagai imam besar agung yang tidak hanya dia menjadi perantara antara Allah dengan umatnya, tetapi dia sendiri menjadi korban yang dipersembahkan supaya manusia yang berdosa bisa terhubung sama Tuhan. Ketika kita membaca ini dan kita meletakkan iman kita di dalam Yesus Kristus, saya yakin dan percaya imanmu akan terus menjadi kokoh, semakin kuat. Sehingga kehidupan, badai hidup sebesar apapun tidak akan mampu menggoyahkan kita. Bukankah itu yang kita harapkan ketika kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan. Kemudian dilanjutkan di dalam Ibrani 6. Allah ingin setiap jejaknya ada di dalam setiap hidup orang percaya. Dalam bentuk apa? Diproses menjadi dewasa, di dalam pengajaran, di dalam mengasihi sesama. Dan pengharapan orang percaya itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi hidup mereka. Ya, jadi hari ini tidak serta-merta ketika kita dengar firman Tuhan, oh ya, oh tahu, enggak. Itu seperti jangkar yang ketika dilemparkan ke dasar laut itu menjadi jangkar yang kuat supaya perahunya enggak hanyut. Supaya ombak yang mengombang-ambingkan tidak bikin perahu itu, kapal itu hanyut. Kemudian di dalam Ibrani 7, Yesus sebagai imam besar agung yang mempersembahkan dirinya sebagai korban dan yang tidak dipilih berdasarkan hukum manusia, melainkan ditetapkan oleh Allah. Jadi orang Yahudi untuk menetapkan imam besar itu ditetapkan ada syarat-syaratnya gitu ya, harus keturunan Lewi dan terus kemudian dan lain sebagainya. Sedangkan Yesus berasal dari keturunan Yehuda. Kalau berdasarkan hukum manusia nggak cocok, nggak matching, ya. Tetapi justru ini yang menunjukkan bahwa Yesus ditunjuk sebagai imam besar agung bukan berdasarkan hukum manusia, melainkan ditetapkan oleh Allah sendiri. Seperti halnya imam besar Melkisedek. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Dan kemudian di dalam Ibrani 8 bicara tentang perjanjian baru antara Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus. Di Ibrani 9 bicara tentang penggenapan penebusan dosa. Ya, di minggu pertama Bapak Gembala udah menyampaikan tentang tipologi ya, tipologi. Bagaimana apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam perjanjian baru. Ini bicara tentang bagaimana Musa ketika mempersembahkan korban dan ini relate, nyambung dengan apa yang Yesus lakukan dan Yesus genapi di dalam perjanjian baru. Dan kemudian di dalam Ibrani pasal yang ke-10 bicara tentang penekanan tentang korban Yesus Kristus menggantikan korban hewan dan Yesus Kristus mati satu kali untuk selamanya dan untuk banyak orang. Ibrani 11 bicara tentang saksi iman. Ibrani 12 bicara tentang bagaimana kita bertekun di dalam iman. Dan Ibrani 13 yang tadi salah satu ayatnya kita baca. Bicara tentang nasihat untuk bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hati Allah. Dan jangan berhenti percaya pada Allah. Sebetulnya apa sih yang mau disampaikan oleh Ibrani? Yang mau disampaikan adalah ini. Bahwa Allah di dalam keberadaannya, di dalam Yesus Kristus, mencerminkan ketidakberubahannya. Ya, tadi kan dibilang, Yesus tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sedang menunjukkan ketidakberubahan Kristus di dalam apa? Yang pertama adalah di dalam esensinya sebagai Tuhan. Apa sih esensinya sebagai Tuhan? Yaitu tentang pribadinya sebagai Tuhan, kesempurnaannya sebagai Tuhan. Tidak berubah dari zaman dulu, sekarang bahkan mungkin nanti sampai ke generasi anak cucu kita. Dia tidak berubah. Dia tetap Allah, esensinya tetap sama. Dan kemudian yang kedua, kasihnya kepada umatnya tidak berubah. Dia tidak lebih sayang pada zaman sekarang ketimbang zaman dulu.
Dia tidak lebih sayang kepada orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru ketimbang perjanjian lama. Kasihnya tetap sama, tidak berubah. Bahkan kuasanya juga tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang dia sudah lakukan dan apa yang dia sanggup lakukan, itu tetap sama. Jadi ini yang harusnya membuat iman kita semakin kuat. Bahwa Yesus, Allah yang sama yang disembah oleh bangsa Israel. Oleh pengikut-pengikut Kristus pada saat Yesus masih hidup. Yesus yang sama yang sedang kita sembah. Itu juga yang sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, inilah yang menjadi kekuatan bagi iman kita. Nah, kemudian apalagi yang ketidakberubahan Kristus, yaitu di dalam kebajikan pengorbanannya, ketulusan pengorbanannya. Dia tidak hanya berkorban untuk orang-orang di dalam perjanjian baru atau hanya untuk kita. Dia berkorban dan pengorbanannya berlaku untuk seluruh umat manusia. Satu kali untuk selamanya dan satu kali untuk seluruh manusia. Yang tidak berubah juga adalah kebenarannya. Makanya di dalam pengakuan iman dikatakan salah satunya pengakuan iman bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu cukup, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang karena kebenarannya tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin kasih lihat ini ya. Waktu itu saya pernah sampaikan juga. Di dalam kalender gerejawi ya, ini yang seringkali umat Kristen ngikutin ya. Mulai dari bulan Desember kita Natalan, merayakan kelahiran Yesus. Kemudian nanti 3 April kita memperingati kematian Yesus dalam Jumat Agung. Kemudian merayakan kebangkitan Yesus pada Paskah. Dan kemudian masuk lagi di dalam kalender berikutnya yaitu bahwa Yesus terangkat naik ke sorga. Setelah itu apa? Terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah, setelah itu kayak seolah-olah kosong ya sampai ketemu Natal lagi. Nah, ini yang jarang dibahas. Yaitu ada masa Trinitas 1 dan Trinitas 2. Trinitas 1 itu 1 minggu setelah peristiwa Pentakosta. Artinya umat Allah harus mengambil satu waktu untuk merenungkan, untuk menghayati ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itulah tipe pribadi yang menyertai dan berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi sehebat apapun pergumulan hidup kita, Dia Allah yang menyertai hidup umatnya. Dan kemudian masuk di dalam Trinitas kedua, yaitu masa gereja berjuang. Enggak ada perayaan apapun di situ, ya. Natalan, Jumat Agung, Paskah, kenaikan udah lewat. Jadi boleh dibilang biasa kalau dari kalender Masehi, dari bulan Mei sampai ketemu Natal lagi enggak ada apa-apa. Jadi hidup kita tidak ditentukan dari event. Hidup kita tidak ditentukan dari hanya satu momentum ke momentum berikutnya. Tetapi hidup kita ditentukan dari iman kita. Setiap hari, setiap waktu. Maukah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan tanpa melepaskan pegangan kita dari Tuhan. Dan disitulah letak jejak langkah Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Tuhan tidak hanya menjejakkan langkahnya di dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Tetapi Tuhan juga menjejakkan langkahnya di dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari. Setiap waktu. Jadi mari kita melihat jejak langkah Tuhan dalam hidup kita. Saat kita disadarkan akan dosa. Kapan Tuhan meletakkan jejaknya di dalam hidup kita? Oh iya, saya ingat waktu itu saya berdosa. Tiba-tiba kok tadinya saya nggak tahu bahwa saya ini manusia berdosa. Tiba-tiba saya sadar akan dosa. Saya dengar firman Tuhan. Saya dengar pujian. Tiba-tiba saya sadar bahwa saya berdosa dan saya perlu bertobat. Tuhan sedang menjejakkan langkahnya di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menerima pertolongan dari Tuhan. Pada saat kita diproses, dimurnikan. Pada saat kita mengalami kekurangan. Atau bahkan pada saat kita mengalami kelimpahan. Tuhan sedang menjejakkan langkahnya di dalam hidup kita. Pada saat kita sedang mengalami sakit. Atau bahkan saat kita lagi sehat sesehat-sehatnya.
Tuhan sedang menjejakkan langkahnya di dalam hidup kita. Saat kita merasa ditinggalkan, saat kita merasa ditolak, saat kita merasa diabaikan, Tuhan sedang menjejakkan langkahnya dalam hidup kita. Bahkan pada saat kita merasa kita nggak sanggup lagi menjalani hidup, Tuhan sedang menjejakkan langkahnya. Pada saat kita pingin menyerah, Tuhan sedang menjejakkan langkahnya dalam hidup kita. Pada saat kita ditinggikan atau bahkan pada saat kita direndahkan, Tuhan sedang menjejakkan langkahnya di dalam hidup kita. Pilihannya adalah apakah kita mau berjalan di dalam jejak langkah Tuhan bersama-sama dengan Dia. Karena Tuhan berjejak dalam hidup kita sejauh kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Saya hampir 2 minggu ini merenungkan kalimat ini, kayaknya muter terus di kepala saya gitu ya. The longer we walk with Jesus, the better Christians we should become. Semakin lama kita berjalan bersama Yesus, seharusnya kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Bukan lebih buruk. Bukan lebih lemah, tapi lebih kuat. Yang imannya makin kelihatan, bukan makin merosot. Sehingga orang bisa melihat, udah Kristen berapa lama? Oh 10 tahun, 20 tahun. Pertanyaannya apakah orang bisa melihat kita menjadi orang Kristen yang jauh lebih baik? Atau bahkan Kristen makin lama kan makin enggak baik ya. Karakternya makin buruk ya. Kelakuannya kok makin enggak beres ya. Ini pencerminan kedua arah, ke dalam diri kita maupun keluar. Semakin lama kita berjalan bersama Yesus, harusnya kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Amin. Boleh sapa kanan kirinya, bilang kamu jadi lebih baik ya. Minimal dari kemarin kamu harus lebih baik hari ini. Lebih baik lagi besok, lebih baik lagi lusa, lebih baik lagi minggu depan ya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Ya, Tuhan bisa pakai setiap kita ya untuk saling menajamkan, untuk saling memproses. Tetapi sejauh kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan menjadi pengikut Kristus yang tiap hari lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sehingga keserupaan kita dengan Tuhan akan semakin kelihatan. Nah, kondisi yang tidak baik bukan saja untuk memurnikan atau membentuk kita, tetapi bahkan kondisi yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, seringkali bisa dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi ketika kita diizinkan mengalami kondisi atau pergumulan yang gak baik, ya kita coba introspeksi dulu. Ini memang kesalahan saya, kelalaian saya, atau memang ini Tuhan sedang izinkan terjadi untuk memproses hidup saya. Dan ketika kita membiarkan diri kita diproses oleh Tuhan, maka berilah ruang biar Tuhan pakai setiap pergumulan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita bergumul di dalam kondisi yang gak baik-baik saja, kita bisa tetap melangkah sebagai pengikut Kristus yang sejati. Ada banyak orang Kristen di dalam menghadapi pergumulan, cara mereka menghadapi pergumulan, seringkali cara yang dipakai adalah cara dunia. Yang akhirnya Tuhan tidak dipermuliakan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi hari ini, mari yuk Bapak Ibu Saudara, kita belajar apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat dulu Tuhan mau apa dari saya. Tuhan mau saya melakukan apa? Apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari dengan penuh ketaatan kita kerjakan itu. Meskipun gak gampang, memang gak gampang. Tetapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan mampukan dan membawa kita kepada jalan keluar. Tuhan akan memberi kesabaran, Tuhan akan memberikan kekuatan. Selama kita tidak menyerah.
Nah, berikutnya adalah kalau memang kita sudah melihat jejak langkah Tuhan di dalam sejarah, di dalam peristiwa, bahkan kita bisa melihat jejak langkah Tuhan di dalam kesaksian orang-orang yang mengikut Kristus baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Nah, sekarang adalah tugas kita untuk kita bisa meninggalkan jejak langkah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita selesai di dalam dunia ini, jejak langkah Tuhan itu menjadi kesaksian buat generasi berikutnya. Dengan kata lain, kita harus menjadi saksi-saksi iman. Dimulai kapan? Dimulai sekarang. Menjadi saksi iman itu bukan pada saat nanti ketika kita udah mati. Justru iman yang dikatakan bisa engkau menjadi saksi iman justru pada saat kita selama kita masih hidup dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat akhirnya kita selesai di dunia ini, baru kita bisa dikatakan sebagai saksi iman. Yang di dalam kitab Ibrani dikatakan begini, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka percayai tetapi mereka tetap percaya sampai mati. Apa yang harus kita lakukan sebagai saksi iman? Yang pertama, tanggalkan dosa. Kita kita mau berjalan bersama Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan kita juga masih mau terus pegangin dosa kita. Kita mau terus gendong dosa kita. Kita harus tanggalkan dosa kita dan hidupi firman. Menghidupi firman gak cuma sekedar mendengar firman atau membaca firman. Menghidupi firman, apapun yang firman itu kehendaki untuk kita lakukan, kita kerjakan. Beberapa waktu lalu kita dengar khotbah ya tentang pengampunan. Dikatakan firman Tuhan apa tentang pengampunan? Susah, emang susah. Pengampunan itu justru hal yang paling sulit dilakukan oleh orang Kristen. Tetapi ini yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita mau hidup di dalam firman, artinya kita menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Sesulit apapun itu. Dan yang berikutnya adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, ini kemarin lagi viral ya di GBJ Lambar Timur, lagu Jalan Serta Yesus. Saya nggak ngerti sih latar belakangnya apa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Yakin setiap hari, nggak cuma setiap minggu doang. Ya, ini lagu sekolah minggu pertama yang saya ajarin ke anak saya sampai sekarang dia ingat terus sampai gede gitu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jadi ketika kita berjalan dengan Tuhan, gak cuma waktu susahnya doang. Kan waktu kita susah kita gampang banget cari Tuhan. Ya, kalau kita senang gampang banget kita lupa untuk cari Tuhan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi selamanya gak cuma nunggu nanti. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, gak cuma kita sedang menjejakkan langkah kaki kita di dalam firman, di dalam kehendak, di dalam janji Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan Tuhan sedang menjejakkan langkah kakinya di dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita sudah selesai di dunia ini, generasi-generasi berikutnya bisa berkata, lihat tuh papa, lihat tuh mama, lihat tuh om. Yang dulu hidupnya itu ngikut kehendak Tuhan, taat. Wah, kita bisa jadi saksi iman. Buat generasi kita berikutnya, yang gak usah nunggu nanti mati ya. Sekarang juga udah bisa dimulai. Hidup kita memberikan keteladanan iman untuk orang-orang di sekitar kita. Dan yang berikutnya adalah bersaksi. Namanya aja saksi iman, berarti kita harus bersaksi. Di dalam sebuah pengadilan untuk menentukan apakah ini perkaranya betul untuk menunjukkan siapa yang salah dan benar, dibutuhkan gak cuma bukti tetapi dibutuhkan saksi. Saksi yang artinya orang itu melihat secara langsung peristiwanya dan bisa menceritakan kembali. Nah mungkin kita gak melihat Yesus secara langsung. Tetapi dengan iman kita. Firman Tuhan katakan aku percaya bukan karena melihat.
kita dengan iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita yang menyaksikan itu, kita bersaksi tentang siapa Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Nah, ini yang kita saksikan kepada siapa? Kepada semua orang. Kesaksian hidup kita harus disertai dengan perubahan hidup kita. Jadi gak bisa ketika kita bersaksi tetapi hidup kita masih tinggal di dalam dosa. Maka orang akan bilang, oh kesaksiannya tidak valid. Ya, kesaksiannya gak valid. Karena apa yang disaksikan dengan yang dihidupi berbeda. Saya mengundang pelayan untuk maju ke depan. Saya akan tutup dengan ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudari, mengingat betapa banyaknya pahlawan iman yang sudah mendahului kita dan sekarang sedang menantikan kita, marilah kita mengikuti teladan mereka. Apa teladannya? Yaitu buang semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang sampai akhir. Dalam pertandingan ini hendaklah mata kita terus tertuju memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah perintis dan pahlawan iman yang terutama bagi kita. Dan yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib. Karena dia terus memandang ke depan. Kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang dia duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping tahta Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita, yuk mulai hari ini kita gak cuma sekedar ke gereja kayak ngecas handphone gitu ya. Yang kita berharap 1,5 jam bisa bikin iman kita kokoh, bertahan menghadapi badai hidup sekuat apapun. Gak bisa. Bukan berarti firman Tuhan kurang kuasanya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita mau menghidupi dan menjalani firman Tuhan itu setiap hari, setiap waktu. Hendaknya kita orang percaya dapat belajar dan hidup mengikuti teladan iman. Orang-orang yang telah setia sampai akhir. Mereka tetap setia dengan iman mereka sampai akhir. Dan kehidupan mereka menyaksikan kesahan berita mereka. Jadi apa yang mereka saksikan dengan apa yang mereka hidupi itu valid. Maukah kita setia sampai akhir? Maukah kita memelihara iman kita sampai akhir? Dan maukah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dia adalah penebus kita sampai akhir hidup kita. Sehingga ketika dunia menawarkan apapun kepada kita, kita bisa berkata, enggak, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pagi hari ini Tuhan, kami meletakkan iman kami, meletakkan dasar kami di dalam Engkau. Yesus Kristus Allah yang kami percayai. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu tidak berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berkurang kepada setiap kami. Pengorbanan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Seberapapun kami terus mengecewakan Tuhan, seberapapun kami terus jatuh bangun di dalam dosa kami. Engkau tetap mengasihi kami. Tetapi kami tidak mau menganggap enteng, kami gak mau menganggap murah. Kemurahan, anugerah yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kami. Kami mau menghidupinya. Setiap hari kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari. Berjalan bersama dengan Tuhan gak cuma memanfaatkan Tuhan ketika kami butuh Tuhan. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau taat. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Berikanlah kasih dan kuasa-Mu buat setiap kami. Mampukan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu Engkau berjejak di kehidupan kami.
Sehingga ada jejak Tuhan dalam hidup kami. Ada jejak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada jejak Tuhan di dalam masa susah kami, bahkan di dalam masa suka kami. Ada jejak Tuhan ketika kami kekurangan ataupun kelimpahan. Ada jejak Tuhan ketika kami bergumul dengan dosa. Ada jejak Tuhan ketika kami dilepaskan dan mengalami kemenangan. Dan ketika Engkau sudah berjejak dalam hidup kami, mampukan kami dengan penuh keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Menceritakan bagaimana Tuhan berjejak dalam hidup kami. Menceritakan bagaimana Tuhan menolong kami. Bagaimana Tuhan menebus kami. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Bagaimana Tuhan memproses kami. Bagaimana Tuhan mengangkat kami. Bagaimana Tuhan menolong kami di dalam pergumulan yang berat. Bagaimana Tuhan mengoreksi kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami bisa menjadi saksi-Mu bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih di hati kami, Tuhan. Hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu, saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan curahkan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini. Oh Bapa, curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu. Jadikan kami saksi-Mu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Saudara, pejamkan matamu dan saat ini Engkau yang rindu dipakai hidupmu menjadi saksinya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Dan Engkau rindu Tuhan berjejak, melangkah di dalam kehidupanmu. Angkat hatimu, angkat hidupmu. Arahkan pada Tuhan. Dan angkatlah tanganmu. Ini aku, Tuhan.
Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ora bashikini akorotikia bakarabashikia katakaralamade. Ora bashakata kayara bashikia takorolono mukia ramadeki. Herebe shikia patakorolobo shikia karatakaralabade. Heneme yara bashaka yara batakarabashikia takaralalabo. Ora bashikia takaralabashitikia ralalabade kiamana karalabas. Tuhan sedang menjejakkan langkahnya di dalam kehidupanmu. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan berhenti berharap. Nyatakan imanmu kepada Tuhan, percaya penuh bahwa Dia adalah Allah juru selamat yang menyelamatkan engkau. Dia tidak hanya menyelamatkan engkau dari kebinasaan kekal, tetapi Dia menyelamatkan hidupmu untuk menjadikan engkau saksi Kristus. Yang menyatakan imanmu, yang menyatakan percayamu, yang menyatakan bahwa sungguh Dia Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupanmu. Dia Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sama, yang hidup di masa lalu dan juga yang hidup di sekarang, dan juga yang hidup selama-lamanya. Kau melihat anak-anakmu Tuhan, dan kau melihat setiap tangan yang terangkat. Ada kekuatan yang kau curahkan buat setiap mereka. Ada kekuatan yang baru engkau berikan buat setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk menanggalkan dosa kami. Mampukan kami untuk hidup bagi Allah. Untuk menghidupi firman, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mampukan kami menjadi saksi Kristus. Di mana Allah telah menjejakkan langkahnya di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu, dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kebenaran-Mu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah, Engkau tidak berkurang, Engkau tidak bertambah, Engkau tetap Allah di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin ada berhala-berhala dalam hidup kami. Kami menjadikan pekerjaan kami menjadikan uang, kami menjadikan kekuatan kami berhala dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah junjungan di dalam kehidupan kami. Ada pengharapan baru buat setiap engkau yang mengharapkan Tuhan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Mulai hari ini dan seterusnya Tuhan, kami umat-Mu mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan yang siap menjadi pelaku-pelaku firman, yang menjadi saksi-saksi iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi? Amin. Saya juga merasa diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Wilis. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Wilis, dan Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Amin. Saya menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini ada. Ya boleh dikasih selamat datang Ibu, boleh diberikan salam bagi yang di kiri kanannya. Amin, haleluya. Kita kembali mengundang Ibu untuk datang beribadah di GBI Jelambar Timur hari Minggu depan pukul 8 pagi di tempat ini. Selamat sekali lagi, selamat datang dan selamat menjadi jemaat di GBI Jelambar Timur. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, seperti tadi yang sudah disampaikan di video, hari ini akan ada acara spesial untuk anak-anak remaja. Acara nonton bareng jam 12.30 di lantai 3. Selanjutnya, ya ini film yang akan ditonton ya Bapak Ibu. Jadi kalau punya anak remaja boleh disuruh datang di hari ini jam 12.30. Selanjutnya untuk jumpa komunitas usia emas akan diadakan hari Sabtu tanggal 28 Maret jam 9 pagi. Dan di sore harinya akan kembali diadakan temu kompas untuk pasangan suami istri jam 6 sore. Dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Sudarji dengan tema One Vision. Itu saja untuk pengumuman tambahannya, dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Mari kita mau berikan yang terbaik, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman yang sudah boleh disampaikan. Biarlah itu tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Semakin hari kami boleh menjadi orang Kristen yang lebih baik Tuhan. Menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah teman kami, di tengah-tengah lingkungan sekolah, bahkan di tempat pekerjaan kami. Jadikan kami saksi-Mu ya Allah. Sampai dengan iman kami berkata sekali Yesus selamanya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami dari begitu banyak yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengucap syukur di akhir ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami. Biarlah perkenanan-Mu menyertai kehidupan kami. Untuk kami bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kuatkan setiap kami. Sembuhkan setiap kami. Pulihkan setiap kami. Angkat setiap kami ya Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami perlu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Agar apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Allah. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir Tuhan. Bila hidup kami boleh terus menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi saksi-saksi iman semasa kami hidup atau bahkan selagi kami sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Engkau menguatkan setiap kami. Dan saat ini kami berdoa dalam masa liburan ini Tuhan. Baik kami yang di rumah ataupun yang bepergian. Biar Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa tetap jadi berkat. Jadi terang, jadi kesaksian bagi dunia. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa di dalam perjalanan hidup kami. Buat kami yang mengalami pergumulan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah menara tempat kami berseru. Engkaulah menara yang kami tuju. Dan tidak ada tempat yang lain selain Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau pulang, kami akan lanjutkan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah perekonomianmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah apa yang kau lakukan di dalam Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan di marketplace.
Tuhan akan memampukan engkau jadi terang, jadi saksi, jadi berkat dimanapun engkau berada. Saat ini pulanglah dan jadilah berkat. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan terus menuntun, memimpin dan menguatkan, menghiburkan, menolong setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ada di lantai atas boleh dipersilakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asyar. Tuhan menang.
Tuhan.